Halo, selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita simak lagi cerita novel yang penuh menegangkan ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Cerita novel, Kutukan Tumbal. Episode 28. Teror. Penulis, Zain Novelis. Kenapa aku jadi merinding gini? Geva melihat ke sekeliling dengan mata waspada. Dia sangat yakin bahwa malam ini dia tidak sedang sendirian. Suara embusan napas itu kembali terdengar semakin dekat. Geva bergidik ngeri dan berlari menuju pintu, menuruni tangga, lalu mengetuk-ngetuk kamar Sandi. Mas Sandi. Geva bertambah panik saat mendengar suara embusan napas itu semakin lama semakin terdengar dengan sangat jelas. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Mas, bukain pintunya. Mas Sandi. Sandi berjalan malas lalu membuka pintu. Ada apa sih, malam-malam gini? Kok teriak-teriak? Mas, di rumah kita ada hantu. Hantu? Ada-ada saja kamu itu. Mana ada hantu di sini? Kamu jangan mengada-ngada. Aku nggak mengada-ngada, Mas. Barusan aku dengar ada suara kayak bisikan gitu. Jelas Geva cemas. Sesekali ia menoleh ke belakang, sekedar memastikan bahwa memang benar tidak ada siapapun yang mengikutinya. Kita sudah puluhan tahun tinggal di rumah ini. Nggak mungkin tiba-tiba ada hantu. Mungkin itu cuma hayalan kamu saja. Ini bukan hayalan, Mas. Aku tadi lihat sesosok makhluk yang berdiri di belakangku. Jelas Geva ngotot. Aku takut, Mas. Aku takut sosok itu bakalan ganggu aku terus. Gev, tenang dulu. Sandi memegang kedua pundak adiknya. Gimana aku bisa tenang, Mas? Aku lihat sosok itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga dengar suara-suara aneh yang gak tahu dari mana asalnya. Oke, gini, mendingan malam ini kamu tidur di kamarku saja. Aku bakalan tidur di sofa. Geva mengangguk patuh lalu memasuki kamar Sandi meski matanya masih jelalatan waspada. Barangkali makhluk itu datang lagi untuk menakutinya. Cepat tidur. Besok pagi kan kamu harus bekerja, saran Sandi. Geva mengangguk singkat. Dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan menarik selimut. Ngomong-ngomong, ngapain kamu tidur pakai perhiasan kayak gitu? Tanya Sandi yang sudah berbaring di atas sofa kamar, menggeliat sebentar untuk mencari posisi tidur yang nyaman. Aku takut Mbak Sera diam-diam masuk ke kamarku untuk mencuri kalung ini. Jadi aku pakai aja, jawab Geva. Kamu ini masih aja mikirin harta, timpal Sandi malas. Laki-laki itu lantas menutup kedua bola matanya dan bergegas tidur. Kepulan asap hitam lambat laun menjadi rangkaian tali hitam menyerupai rambut yang berlendir. Merambat mengelilingi Geva. Sosok berlendir itu muncul, merangkak di atas ranjang. Mulutnya yang lebar menganga mengembuskan napas, tepat di depan muka Geva. Lendir yang keluar dari kulit sosok itu menetes di pipi Geva, membuat Geva terbangun. Ark! Geva terperanjat dengan tubuh gemetaran. Sosok yang tadi merangkak di hadapannya tiba-tiba menghilang entah kemana. Geva meraba pipinya yang sempat merasakan ada lendir yang terjatuh dari sosok menakutkan itu. Tapi, tak ada. Apa itu hanya mimpi? Gev, kenapa sih teriak-teriak? Sandi terbangun. Baru 1 jam dia tertidur. Teriakan Geva barusan membuatnya terperanjat. Aku tadi lihat ada sosok berlendir menyerupai manusia. Mukanya nyeremin banget. Gev, pasti itu cuma mimpi. Udah, kamu tenang aja. Nggak usah dipikirin. Gimana bisa Mas? Sosok tadi nyata banget. Apalagi pas dia meneteskan lendir dari kulitnya ke mukaku. Geva kembali bergidik. Dia memeluk bantal erat-erat. Gev, kamu nggak perlu terlalu ketakutan kayak gitu. Aku nggak mau tahu.
Besok Mas Sandi harus panggil paranormal ke sini. Ya udah, iya. Tapi, sekarang, kamu tidur dulu. Aku nggak bisa tidur. Aku takut sosok itu datang lagi. Pokoknya aku nggak mau tahu. Mas Sandi harus temenin aku begadang sampai pagi. Sandi menghela napas jengah. Terpaksa dia harus menuruti permintaan adiknya. Dia pun beranjak dan mengambil laptop untuk mengerjakan tugas kantor yang belum selesai ia kerjakan. Geva meringkuk dengan mata waspada, melihat ke sekeliling. Tubuhnya gemetar hebat, mengingat kembali sosok berlendir itu. Ia pun kembali bergidik ngeri. Ketakutan itu terus menghantuinya hingga terdengar suara ayam jantan berkokok nyaring. Sandi meregangkan otot-otot di punggungnya yang sudah mulai kaku. Dia mengucek mata, menutup laptopnya, lalu beranjak menuju kamar mandi. Mas mau kemana? Sergah Geva. Ke kamar mandi, timpal Sandi malas. Jangan bilang mau ikut. Enggak lah. Sandi menghela napas, memasuki kamar mandi, mengunci pintu, mengambil sikat gigi dan odol, kemudian mulai menggosok giginya di depan wastafel. Dia teringat peringatan dari dua bocah berseragam SMA yang menemuinya beberapa hari yang lalu. Apa semua ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan dua bocah SMA itu? Sepertinya, aku harus memastikannya. Episode 29, Menghentikan Teror. Sandi tahu betul di mana dua bocah SMA yang menemuinya tempo hari. Pasalnya, dia merupakan alumni SMA 5 Pelita. Tentu saja dia bisa mengenali seragam yang dikenakan Kayla dan Jin. Aku harus menemui dua bocah SMA itu. Saat Sandi berada di kamar mandi, Geva masih meringkuk ketakutan di atas ranjang, berharap Sandi segera keluar dan kembali menemaninya. Mas Sandi, kok lama banget sih? Geva beranjak turun dari ranjang. Dua tangan pucat berlendir tiba-tiba muncul dari dalam kolong lantas menarik kedua kakinya, menyeretnya masuk. "Ark!" teriak Geva. Sosok berlendir itu menggelayuti Geva, lidahnya menjulur-julur, sementara matanya bulat merah menyala. Geva terus berteriak histeris, mencoba melepaskan diri dari sosok berlendir itu. Dia mendorong tubuh sosok itu, tapi percuma. Sosok itu menjulurkan lidahnya, menjilati pipi Geva. Sandi tergopoh-gopoh keluar dari kamar mandi setelah mendengar teriakan Geva. Dia mencari sumber suara yang berasal dari kolong kamar tidur. Dan betapa terkejutnya dia saat mendapati sesosok makhluk berlendir tengah menggelayut seperti lintah. Sandi menarik tangan Geva kuat-kuat. Setelah cukup lama bersusah payah, akhirnya Sandi berhasil mengeluarkan Geva dari kolong kamar tidur. Mereka berdua bergegas melangkah mundur menjauh dengan napas ngos-ngosan. "Makhluk apa tadi?" tanya Sandi. Aku nggak tahu." Geva terbata. Sandi meneguk ludah. Dia memberanikan diri untuk mengecek keberadaan makhluk berlendir yang ada di kolong ranjang. Perlahan dia berjalan mendekat dengan detak jantung yang berpacu, dan tangan yang gemetar. Dia menunduk, dan tidak ada apa-apa. Di mana sosok tadi? Sandi bertanya-tanya. "Sebaiknya kita mencari paranormal untuk mengusir makhluk itu dari rumah kita," saran Geva. "Iya, aku setuju." Geva memutuskan untuk beristirahat di rumah temannya karena takut dengan sosok yang ia percaya menghuni rumahnya. Dia tidak tahu bahwa sosok berlendir itu datang dari aura jahat yang bersemayam di dalam kalung yang ia pakai. "Jadi, di rumah kamu ada hantunya?" tanya Santi, teman Geva. Geva mengangguk lalu bergidik. "Iya, hantunya nyeremin banget." "Ya ampun Gev. Kalau gitu kamu harus hati-hati sebelum ada orang yang bisa mengusir hantu itu. Kamu tahu nggak, hantu itu seperti manusia. Tapi, kulitnya putih pucat dan berlendir. Mulutnya lebar menganga dengan lidah menjulur-julur. Matanya merah.
Geva kembali bergidik takut. Serem banget deh pokoknya. Udah deh. Nggak usah dibahas lagi daripada kamu tambah parno. Mendingan kita bahas topik lain biar kamu lupa sama hantu itu. Geva berpikir sejenak. Oh iya, Geva cepat-cepat mengeluarkan sebuah kalung emas dari dalam tas bawaannya. Memamerkan kalung itu pada Santi. Gimana? Bagus, kan? Geva menjajal kalung itu, memperlihatkan pada Santi bahwa kalung mewah itu memang cocok menghiasi lehernya. Ya ampun, bagus banget, timpal Santi antusias. Itu emas asli. Iya, dong. Masa emas palsu? Bagus banget, parah. Jadi ingat film Mahabharata, deh. Tadinya mau aku tinggal kalung ini di kotak perhiasanku. Tapi, aku takut Mbak Sera nekat mencurinya. Jadi aku bawa aja ke sini biar aman. Keren banget, sumpah. Iya dong, timpal Geva berbangga diri. Ngomong-ngomong, kamu belum mandi kan? Cepetan mandi sana. Bau tahu. Geva meringis malu. Iya juga ya. Tunggu apa lagi? Mandi sana. Geva bergegas menuju kamar mandi dengan kalung yang masih melingkar di lehernya. Karena Santi sudah tahu kalau dia membawa kalung mahal, dia takut Santi berpikiran untuk mencuri kalung itu darinya. Aku harus membawa kalung ini kemanapun aku pergi. Sepertinya banyak sekali orang-orang yang menginginkan kalung ini. Aku nggak mau kehilangan kalung ini. Geva tersenyum di depan cermin kamar mandi sambil mengagumi keindahan kalung yang ia pakai. Matanya terbelalak lebar saat melihat sosok berlendir itu kembali datang dan berdiri tepat di belakangnya. Rambut sosok berlendir itu memanjang, menjulur cepat memasuki mulut Geva, tak memberikan Geva kesempatan untuk berteriak. Geva terpaksa menelan seikat rambut berlendir itu hingga tak bersisa. Tubuh Geva gemetaran, kakinya melemas tak mempunyai kekuatan untuk menopang. Dia pun terjerembab di atas lantai dengan tatapan linglung setelah apa yang ia alami. Kenapa sosok itu terus mengikutiku? Geva bertanya-tanya. Geva merogoh mulutnya sendiri, mencoba mengeluarkan rambut berlendir yang baru saja ia telan. Perutnya merasa mual bukan main. Dia berdiri dan memuntahkan banyak darah yang bercampur dengan belatung. Arg! Teriak Geva frustrasi. Santi segera memasuki kamar mandi setelah mendengar teriakan Geva. Ada apa, Gev? Geva tak menjawab. Dia melotot ketakutan seraya menjambak pelan rambutnya sendiri. Santi melongok melihat wastafel. Seketika bercak darah bercampur belatung itu membuatnya tak bisa berkata-kata. Astaga, Gev, kamu kenapa? Tanya Santi panik. Geva menangis ketakutan. Santi langsung memeluknya untuk menenangkan. Dia memapa Geva keluar dari kamar mandi lalu segera menghubungi Sandi. Episode 30. Korban. Paranormal yang diundang Sandi sedikit keheranan saat mengecek kondisi rumah. Hantu yang diceritakan Sandi tidak ia jumpai. Betapa tidak. Hantu itu sudah ikut bersama Geva yang menginap di rumah Santi. Maaf, saya sudah mengecek rumah Anda. Tapi, saya tidak menemukan hantu yang Anda maksud, kata si paranormal. Mana mungkin? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau ada sesosok makhluk gaib di rumah ini, sanggah Sandi emosi. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar tidak melihat hantu yang Anda maksud. Sandi menaikkan salah satu sudut bibirnya. Baiklah kalau Anda nggak bisa mengusir hantu itu dari rumah ini. Di sebelah sana ada pintu keluar. Anda mengusir saya. Dahi paranormal itu berkernyit. Sandi mengeluarkan beberapa lembar uang lalu menyodorkannya pada paranormal tersebut. Silakan ambil uang ini. Anggap saja ini sedekah. Tidak perlu. Saya tidak butuh uang itu. Bentak si paranormal. Dia kemudian berjalan cepat meninggalkan rumah Sandi. Sera berdecak meremehkan saat menuruni anak tangga. Mas, sudahlah. Di dunia ini nggak ada yang namanya hantu.
Mereka hanya fiksi. Enggak, Sarah. Hantu itu nyata. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sosok berkulit putih pucat itu mencoba membunuh Geva. Papar Sandy ngotot. Ya udah, kalau Geva mati. Bagus kalau gitu. Tutup mulutmu, bentak Sandy. Kematian ibunya sudah membuatnya sangat frustrasi. Ditambah lagi pertikaian kedua saudarinya yang memperebutkan kalung emas warisan ibunya. Semua itu membuat kepala Sandy terasa pening. Dia memutuskan untuk berehat sejenak di sofa sambil memijat pelipisnya. Dede derer. Ponsel Sandy bergetar. Pertanda ada panggilan masuk. Dilihatnya ada nama Santi di layar. Sandy menghela napas jengah. Dengan malas ia mengangkat panggilan itu. Halo, Mas Sandy. Gawat. Terdengar suara panik Santi dari seberang sana. Gawat kenapa? Geva muntah darah Mas. Sebaiknya Mas Sandy segera ke sini. Oke, aku akan segera ke sana. Di depan kamar rumah sakit, Sandy berjalan mondar-mandir dengan perasaan cemas. Pikirannya kacau sejak kesialan bertubi-tubi menimpa keluarganya. Bagaimana keadaan adik saya, Dok? Tanya Sandy saat dokter keluar dari kamar bernomor 007. Adik Anda baik-baik saja. Saya sudah menyuntikkan obat penenang. Dia sekarang sudah tertidur. Jelas si dokter. Terima kasih, Dok. Dokter tersebut hanya mengangguk dengan senyum tipis lalu beranjak pergi. Sandy langsung memasuki kamar untuk melihat kondisi Geva. Dia tertegun sedih, mengambil sebuah kursi, lalu duduk di samping ranjang Geva. Kenapa? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Sandy bertanya-tanya. Dia kembali teringat dengan peringatan dua bocah SMA yang menemuinya tempo hari. Aku harus menemui dua bocah SMA itu sekarang juga. Mungkin mereka berdua bisa membantu. Sandy bergegas keluar setelah menitipkan Geva pada Sarah dan Santi. Dia menuju tempat parkir, memasuki mobil, lalu menyalakannya dan melaju kencang menerobos keramaian kota Jakarta. Sesampainya di depan gerbang SMA 5 Pelita, Sandy menyisir puluhan siswa yang keluar gerbang setelah bel sekolah berbunyi nyaring. Cukup lama Sandy mencari, hingga akhirnya ia menemukan bocah perempuan yang tempo hari menemuinya. Sandy segera keluar dari dalam mobil dan menghadang bocah perempuan itu. Tolong, ikut saya ke rumah sakit, pinta Sandy pada Kayla. Mata Kayla membulat tak percaya saat melihat kondisi Geva yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Kayla melihat aura jahat berupa mengepul hebat di sekitar tubuh Geva. Apa yang harus saya lakukan? Kesialan berturut-turut menimpa keluarga saya. Dokter sudah memeriksa kondisi adik saya. Tapi, dia bilang adik saya baik-baik saja. Kalau dia baik-baik saja, kenapa dia sempat muntah darah? Tanya Sandy ngotot. Di mana perhiasan terkutuk itu? Kayla malah balik bertanya. Seketika Sandy langsung teringat sebuah kalung bertatakan permata yang diperebutkan kedua saudarinya. Santi, di mana Sarah? Tanya Sandy pada seorang wanita yang duduk bersedih di samping ranjang Geva. Nggak tahu. Santi mengedikkan kedua bahunya. Tadi dia pergi setelah mengambil kalung milik Geva. Apa? Sandy terlonjak. Sebaiknya Anda segera mencari kalung itu dan membuangnya ke laut sebelum kalung terkutuk itu memakan lebih banyak korban lagi, saran Kayla. Tapi, bagaimana dengan adik saya? Apakah kamu bisa menyembuhkan adik saya? Kayla menggeleng. Saya hanya anak indigo. Saya hanya tahu cara menetralisir kutukan yang ada di dalam kalung itu. Saya nggak bisa menyembuhkan seseorang. Tapi, sebaiknya Anda segera pergi atau akan ada korban lagi. Sandy mengangguk enggan. Dia pun bergegas pergi mencari keberadaan Sarah yang entah ada di mana. Bersambung.